Kawan-kawan semua, kemarin pada saat Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia, saya menanti-nanti tentang kabinet yang akan dibentuk oleh beliau. Dan ada yang cukup mengejutkan untuk saya yaitu ketika ada nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini merupakan sebuah kementerian yang dirubah dari sebelumnya komunikasi dan informatika atau multimedia kalau saya tidak salah ya. Saya yakin ada maksud kenapa PM Anwar Ibrahim ya merubah nomenklaturnya menjadi komunikasi dan digital. Sebetulnya saya sudah sering mengemukakan ini di berbagai macam konten yang ada di platform sosial media saya tentang pentingnya bangsa kita, pemerintahan kita mulai berpikir strategis tentang digitalisasi. Karena digitalisasi itu bukan saja hanya sekedar tentang informatika, bukan saja hanya tentang teknologi informasi, tetapi akan mencakup berbagai macam aspek yang diakibatkan oleh adanya transformasi digital. Kita sudah sama-sama tahu lah bahwa ke depan Indonesia dan juga dunia akan masuk ke satu era digitalisasi. Digitalisasi ini bukan saja hanya tentang menggunakan teknologi sebagai sebuah alat ya, tetapi akan membawa ruang republik, ruang masyarakat, ruang kebudayaan, ruang pikir, ruang persepsi dari seluruh manusia yang ada di dunia, dan kalau kita berbicara tentang Indonesia ke dalam ruang digital. Di ruang digital ini akan disusun kembali puzzle-puzzle kenegaraan dari kebijakan, ekonomi, teknologi itu sendiri, komunikasi, budaya, pendidikan, pola pikir, dan seterusnya. Jadi membawa Indonesia ke ruang digital itu sama seperti membawa dan menjaga Indonesia di ruang nyata dengan batasan geografis. Namun demikian, digital ya dengan kemampuannya memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena ruang-ruang geografisnya tidak ada atau tidak nampak. Ya, siapapun bisa masuk ke sini selama bisa melakukan atau membuka aksesnya ke ruang digital kita. Oleh karena itu penting sekali sebetulnya Indonesia untuk dalam hal ini meniru Malaysia dan melihat tentang pentingnya digitalisasi nasional. Malaysia bahkan sudah memiliki, ya saya cepat sekali browsing tadi, sudah memiliki blueprint digital nasional dan itu bisa diakses oleh publik. Saya agak sulit tadi mencari tentang blueprint digitalisasi nasional, sehingga tentunya akademisi seperti saya ataupun juga jurnalis ataupun juga media publik tidak bisa mengakses secara bebas bagaimana rupa digital Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kenapa saya pikir ini penting, kawan-kawan semua dan juga saudara-saudara sekalian? Yang pertama adalah dari sisi aspek digital ekonomi. Anda tahu bahwa dari hasil risetnya Google Temasek ya pada tahun 2025 yang artinya sekitar 3 tahun lagi dari sekarang, ya potensi ekonomi digital di Indonesia itu mencapai 130 miliar dolar. Ya mungkin sekitar 2.500 triliun rupiah tahun 2025. Ini baru dari beberapa sektor yang memang bisa dikuantifikasi atau dimonitor datanya. Lalu tahun 2030 ya Google Temasek juga memperkirakan bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia itu mencapai 220 hingga 360 miliar dolar Amerika atau mungkin sekitar 3.500 4.000 triliun rupiah. Ya. Dan mungkin akan jauh lebih daripada itu angka realnya. Nah, dari potensi ekonomi digital itu kebanyakan masyarakat Indonesia mengaksesnya lewat beberapa sektor seperti misalnya adalah e-commerce, kemudian juga tentunya food, lalu juga finance, konten, video, dan juga games. Nah ini kan besar sekali ya potensi ekonominya. Namun pertanyaannya adalah kemanakah larinya potensi ekonomi ini jika para pemain ekonomi digital kita nanti bukan pemain lokal atau bukan bangsa sendiri. Kita bisa berbondong-bondong semuanya download aplikasi dari luar, lalu subscribe dan kemudian membawa uang kita keluar. Dan yang menikmati ekonominya atau kue ekonominya bukan bangsa Indonesia. Nah, di sini maka perlu segera
dicari, ditemukan, dibangun policy atau undang-undang ekonomi digital. Agar apa? Agar ada keberpihakan dari negara kepada potensi ekonomi digital lokal. Kita bukan ingin memproteksi tetapi memastikan agar pertarungannya fair. Ingat bahwa ketika kita bicara digital, maka pertarungannya tidak lagi fisik ya, tapi sudah di alam maya. Giant tech yang ada di Indonesia saat ini tentu masuk ke Indonesia dengan berbagai macam cara. Nah, mesti dipastikan bahwa giant tech ini dan juga berbagai solusi digital dari luar negeri itu bisa bersaing secara fair dengan potensi digital lokal, dengan para pengembang digital lokal. Dan itu artinya saya berharap sekali agar bangsa ini, pemerintah sudah mulai memikirkan supaya bangsa ini tidak saja hanya sebagai konsumen digital, tetapi juga sebagai pelaku digital. Saya cukup terketuk dengan istilahnya Mas Wisnu Tama ya dalam beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Badiku Festival, menyebutkan bahwa jika negara tidak bergerak, pemerintah tidak bergerak, atau kita semua tidak bergerak, maka sangat mungkin di tahun 2025 ini potensi ekonomi digital kita akan tersedot keluar, dan pada saat itu maka Indonesia akan kembali terjajah. Beliau menyebutkan digital colonialism atau kolonialisme digital. Ya, dulu kita pernah dijajah oleh VOC, bukan oleh Belanda sebetulnya, oleh perusahaan rempah-rempah. Nah, jangan sampai juga di tahun 2025 ini atau bahkan sampai 2030 nanti, karena kita tidak siap untuk berubah, kita tidak membangun perhatian khusus bagi digitalisasi ini, maka Indonesia akan kembali dijajah secara digital. Ya, konsumen Indonesia, anak-anak kita, adik-adik kita sendiri barangkali tidak sadar mengkonsumsi ya produk-produk digital dari luar, dan kemudian memastikan agar uang yang kita punya, gaji yang kita pakai, itu semuanya keluar dan tersedot ke luar Indonesia. Artinya apa? Perlu keberpihakan. Dan saya yakin ini diperlukan satu terobosan dari pemerintah agar digitalisasi menjadi sebuah prioritas penting dari pemerintahan ke depan. Apakah pemerintahan sekarang ataupun juga nanti di 2024. Penting sekali untuk membangun semacam entahlah kementerian ataupun juga satu organisasi atau badan ya yang betul-betul mengkonsentrasikan ya proses digitalisasi nasional ini. Perlu dipahami bahwa bukan saja hanya Malaysia yang sudah melakukan hal ini, tetapi juga beberapa negara maju lain seperti China, negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Singapura, bahkan tetangga kita sudah cukup lama ya membangun satu badan atau organisasi pemerintahan yang memiliki fungsi mengorkestrasi semua proses transformasi digital nasional. Bahkan juga di India. Tadi saya baru bicara tentang aspek ekonomi digital. Kita belum bicara tentang aspek kebijakan digital, kawan-kawan semua. Sekarang kita baru bersandar pada apa? Undang-undang ITE, lalu juga masalah PSE. Ini sebetulnya masih kecil sekali dibandingkan policy atau kebijakan yang dibutuhkan agar mengawal proses digitalisasi nasional ini bisa berlangsung dengan baik dan kemudian sukses. Ada kebijakan-kebijakan lain yang harus segera kita buat. Yang paling utama, cyber policy. Kemarin, belum lama ini, ada yang namanya Bjorka, ya, meramaikan ruang digital kita. Dan sampai sekarang kita masih belum tahu ini siapa Bjorka itu sebetulnya, masih menjadi misteri. Ini baru Bjorka loh, seseorang yang saya bahkan sebutkan di konten bukan hacker, tapi sudah bisa menggonjang-ganjingkan ya, ruang pikir masyarakat Indonesia di sosial media. Apalagi kalau hacker beneran nanti menyerang Indonesia, bisa bahaya. Data kita bisa diambil keluar, kemudian juga ekonomi kita atau uang kita bisa diambil keluar. Digital bisa terjadi apa saja di dunia digital ini gitu. Ya, untuk itu maka keamanan digital, ya cyber security mesti segera diutamakan. Nanti itu ada sebutan bahwa yang namanya oil ya adalah data. Ya, data is the new oil.
Jadi sumber daya yang paling mahal nanti itu adalah data. Data siapa? Data kita, data masyarakat Indonesia. Yang harus kita lindungi, yang harus kita proteksi. Agar apa? Agar tidak dimanfaatkan oleh bangsa lain untuk bisa melakukan akses dan penetrasi terhadap ekonomi digital Indonesia. Ya, ini baru bicara tentang cyber security. Belum bicara tentang policy digital di dunia pendidikan sebagai contoh atau di kebudayaan. Anda bisa bayangkan bagaimana bangsa kita ini diobrak-abrik ya secara kultural dan juga secara sosiokultural, sosiopsikologis oleh berbagai macam konten yang masuk bagaikan tsunami dan air bah ya ke ruang pikir anak-anak dan generasi muda Indonesia. Sehingga penetrasi budaya dari luar tidak ada yang melakukan filtrasi. Semuanya masuk begitu saja dan kemudian masuk ke ruang paling private dari bangsa kita, dari setiap orang yang ada di negeri kita, adik-adik kita, anak-anak saya. Ya, mereka menyaksikan konten-konten tersebut tanpa filter, sehingga sangat mungkin nanti lama-lama nilai budaya Indonesia itu tergerus. Bisa saja di beberapa tahun ke depan, anak-anak kita sudah lagi nggak paham yang namanya budaya dan etika Indonesia. Nggak lagi ngerti yang namanya musyawarah dan mufakat. Semuanya apa? Komentar, respon, teriak-teriak di sosial media. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Ada nilai-nilai Indonesia yang harus terus kita jaga, nilai-nilai budaya yang harus terus kita jaga. Nah, ini ditentukan atau dipastikan ya oleh bagaimana negara atau pemerintah bisa melindungi masyarakatnya dari penetrasi budaya yang disebabkan oleh bebasnya platform digital itu masuk ke negara kita. Sebagai sebuah informasi, negara-negara besar lain melakukan hal tersebut. Ya, di China sebagai contoh. Tidak semua konten dari luar China itu bisa masuk ke negaranya. Juga sebaliknya, tidak semua konten dari dalam negara China ini bisa keluar dari negaranya. Di Amerika pun seperti itu. Negara yang kita anggap sebagai negara yang paling bebas, ya, punya benteng digital, ya, digital fortress untuk memastikan agar konten-konten yang masuk ke dalam negaranya dan juga yang keluar itu sesuai dengan kebutuhan dari pembangunan negara mereka sendiri. Di Eropa pun seperti itu, di India juga sama. Ya, artinya apa? Indonesia cukup tertinggal nih dalam masalah melindungi bangsa kita dari informasi dan juga konten yang mungkin sebetulnya perlu dipastikan tidak memberikan dampak yang negatif bagi generasi kita. Ini kita baru bicara tentang budaya digital dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Ya, ekonomi digital, pendidikan digital, digital society, tadi saya sudah sebutkan. Belum lagi juga masalah digital policy ya. Dan juga beberapa bentuk dari kedaulatan digital yang harus segera kita realisasikan. Kita tidak tahu ya bagaimana disrupsi digital ini nanti bisa menggerus lapangan kerja yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, jika misalnya nanti ya kita sudah mulai mengadopsi teknologi 5G, kawan-kawan semua, sehingga hubungan atau transfer data dari dalam negeri ke luar negeri itu menjadi sangat real time atau zero latency. Maka bukan tidak mungkin yang namanya pendidikan akan terdisrupsi. Kenapa? Karena orang sekarang atau orang nanti akan lebih memilih sekolah secara online ke luar negeri ketimbang sekolah di dalam negeri. Toh ijazahnya sama. Tapi dengan teknologi 5G, dengan solusi digital memungkinkan agar proses kuliah online itu betul-betul bisa dirasakan sebagai sebuah proses belajar atau learning journey. Dan sekarang sudah mulai terlihat bagaimana universitas di luar membuka dengan bebas ya kepada mahasiswa ataupun juga calon pelajar lainnya di seluruh dunia untuk bisa mengakses pendidikan mereka dengan iming-iming ijazah dari kampus ternama di luar negeri. Kuliahnya atau sekolahnya dilakukan secara online. Nah, karena online, maka competitiveness dari sisi harga sebagai contoh bisa jadi lebih murah kuliah di luar negeri ketimbang kuliah di Indonesia. Nah, itu baru satu contoh pendidikan. Belum masalah kesehatan, health tech sebagai contoh dengan
ya teknologi 5G, bukan tidak mungkin nanti dokter-dokter di Indonesia itu less favorable dibandingkan dokter-dokter di luar. Kenapa? Karena mengakses dokter di luar lebih mudah daripada mengakses dokter di Indonesia. Bisa menggunakan teknologi, kita bisa minta resep langsung dari dokter di luar dengan biaya yang murah. Kalau dulu itu untuk berobat ke luar negeri ada handicap besar, yaitu biaya yang mahal. Sekarang dengan teknologi, nanti dengan teknologi, apalagi kalau 5G sudah merata di seluruh Indonesia, maka bukan tidak mungkin ya berobat ke dokter di dalam negeri, dokter lokal, dan berobat ke dokter di luar negeri, dokter asing, itu harganya nggak terlalu jauh beda. Nah ini kan perlu segera dipikirkan bagaimana pemetaannya agar apa? Agar tentu ekonomi digital kita tidak tergerus keluar, dan yang kedua ya, yang paling pasti adalah agar sumber daya kita tidak kalah dibandingkan yang lain. Dan terakhir ya, yang perlu dilakukan adalah masif upskilling dari tenaga kerja di Indonesia. Kita perlu pastikan agar dari kampus kemudian juga para pekerja kita sudah siap ya untuk mengisi lapangan pekerjaan digital, lapangan pekerjaan yang nanti akan menjadi lapangan pekerjaan favorit, lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Beberapa pekerjaan sudah pasti akan terdisrupsi. Nah, kita perlu pastikan agar kampus kita, universitas kita, ya bisa menghasilkan sarjana-sarjana atau juga sumber daya manusia yang siap mengisi lapangan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, rumit kan? Kompleks banget, dan saya yakin ini tidak mungkin bisa dilakukan setengah-setengah. Posisinya sekarang di Indonesia ini, ya inisiatif digital itu tersebar di mana-mana. Ada di Kementerian A, di Kementerian B, di Kementerian C, ya anggarannya pun dipisah-pisah dan tidak besar biasanya. Padahal untuk membangun digitalisasi nasional membutuhkan anggaran yang sangat besar. Toh potensi ekonominya juga begitu besar. Oleh karena itu, penting banget menurut saya, apakah sekarang ataupun juga nanti, ya Indonesia mulai berpikir tentang melakukan pemusatan pada harmonisasi inisiatif-inisiatif digitalisasi nasional. Jangan sampai bangsa kita kalah karena terlambat mengantisipasi.